Shalom pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di Minggu Pekan Suci, secara khusus hari Jumat Agung ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang menuntun kita dalam penghayatan yang penuh di dalam Jumat yang agung ini. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Tuhan, kasihanilah kami dan tolonglah kami untuk firman kebenaran ini menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkannya dan menyaksikannya. Demi nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Amin. Tema kita dalam kesempatan Jumat yang agung ini, kita akan membicarakan tentang misteri kematian. Bagian yang pertama. Mari kita melihat Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Di bawah terang judul orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Bapak Ibu, pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghayati tentang kematian, maka kita menemukan bahwa inilah akibat dosa karena manusia yang memilih jalannya sendiri. Sebenarnya sejak semula manusia tidak diciptakan untuk mati, namun manusia diciptakan menurut dan dalam sang gambar itu, yaitu Sang Kristus. Sehingga manusia ini diciptakan menurut dan dalam Sang Kristus, untuk Sang Kristus, dan menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi ternyata manusia memilih untuk tahu yang baik dan jahat menurut pandangannya sendiri. Ketimbang mentaati Allah, dia mentaati iblis. Dengan demikian manusia menghukum dirinya sendiri melalui ketidaktaatan pada Allah, sehingga pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, iblis, maut, dan kefanaan.
yang disebut dengan kematian. Jadi sejak awal kalau kita melihat manusia tidak disetting untuk mati, tapi untuk hidup, untuk menuju rupa Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan arahan Allah. Itu sebabnya sang gambar itu mengambil rupa daging untuk memulihkan segalanya, termasuk kematian ini menjadi kehidupan. Itulah alasan kenapa firman itu menjadi daging. Artinya firman ini mengambil seluruh totalitas kemanusiaan manusia tercipta yang fana ini, menjadi manusia yang diberi fitrah atau kodrat yang baru. Sehingga melalui energi ilahi yang berkarya dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu menelan kefanaan daging atau tubuh manusia, sehingga tubuh manusia ini menjadi tubuh yang baru, seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Jadi sejak semula, saudara-saudara, bahwa Allah tidak pernah merancang manusia itu untuk mati. Nah, maka ketika kita menghayati Jumat yang agung ini, bahwa kematian Kristus, di mana energi ilahi kematian dan kebangkitan melahirkan yang fana ini menjadi makhluk yang baru, sehingga disatukan di dalam gereja yang satu dan apostolik itu, kita memahami bahwa misteri kematian ini adalah misteri yang sangat penting dihayati oleh orang Kristen tentunya. Karena jarang orang Kristen membicarakan mengenai misteri kematian. Bahwa kita akan antri satu-satu. Nah, dari perumpamaan yang dijelaskan oleh Sang Kristus ini, kita melihat bagaimana keadaan orang mati saat ini, yang mati di dalam Kristus dan yang mati di luar Kristus. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua orang. Yang pertama orang kaya, di ayat yang ke-19. Nah, orang kaya ini tidak punya nama. Ya. Dia hidup mewah dan kaya secara dunia. Ya. Di dalam catatan sejarah, baik itu catatan Flavius Josephus, itu ketemukan juga bahwasanya banyak orang yang suka memakai kain ungu waktu itu, ya, kain mahal. Karena itu sangat mahal. Kenapa? Karena itu dari perasan kerang yang cukup banyak. Dan biasanya menggunakan kain ungu mewah ini adalah mereka yang disebut dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Namun seharusnya ahli Taurat orang Farisi yang hidupnya fokus untuk menjalankan Taurat, namun dalam teks ini digambarkan orang kaya dengan hidup yang mewah, kaya secara dunia, namun tidak memiliki nama. Kalau kita lihat di Wahyu 20:15, bahwa nama mereka yang beriman itu tercatat dalam buku kehidupan. Sedangkan yang namanya tidak ada berarti dia binasa. Demikian juga Lukas 10 ayat 20, Kristus menjelaskan kepada muridnya bahwa jangan bangga kalau roh-roh jahat itu takluk, tetapi berbanggalah kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, orang kaya ini tidak punya nama, sehingga orang ini keluar dari keselamatan. Namun ada orang kedua, yaitu Lazarus. Lazarus ini adalah orang yang miskin dan dia punya nama. Dan sudah pasti ini orang beriman. Dari mana kita katakan kalau Lazarus orang beriman? Dari namanya. Karena Lazarus itu berakar dari kata Yunani Lazar, yang juga merupakan singkatan dari bahasa Ibrani Eliazar. Eliazar itu kependekan dari penjelasan, maksudnya kepanjangan dari pengertiannya adalah Allahku adalah penolong. Eli itu artinya Allahku, Azar penolong. Jadi Allah penolongku atau Allahku adalah penolongku. Berarti ini orang
yang hanya berharap kepada Allah saja sebagai sumber pertolongannya. Inilah orang beriman itu. Dan dikatakan Lazarus ini disebut pengemis. Kenapa pengemis? Karena ini menunjukkan bahwa orang beriman itu ada karena kasih karunia Tuhan. Diselamatkan hanya karena belas kasihan Tuhan, maka digambarkan pengemis. Dan gambaran selanjutnya, orang beriman ini juga orang yang penuh dengan borok, yang berbaring dekat rumah orang kaya, yang menunjukkan apa? Bahwa kehidupan orang beriman ini penuh dengan derita dan cobaan dan seringkali tidak disukai. Ya. Dan seringkali orang beriman ini juga bersinggungan dengan orang-orang duniawi yang tidak selamat itu. Nah, dan selanjutnya gambarnya boroknya dijilat anjing, artinya orang beriman selalu dianggap hina di antara orang duniawi. Orang Kristen dimanapun berada selalu dianggap hina, dibenci dan dimusuhi. Itulah gambaran Lazarus ini. Nah, namun selanjutnya kalau kita melihat ada dua gambaran orang ini, satu orang kaya yang tanpa nama dan satu orang miskin pengemis yang memiliki nama bahwa Allahku penolongku atau Allah adalah penolongku. Ketika mereka meninggal, apa yang terjadi? Kalau kita melihat di sini, Lazarus orang beriman langsung ada di mana? Pangkuan Abraham. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika orang meninggal, itu ada yang menunggu dan menjemput. Nah, itu sebabnya untuk orang beriman, karena dia adalah orang yang memancarkan kesucian dan bau kekudusan, maka sekumpulan malaikat yang menjemputnya, sehingga menunjukkan bahwa inilah orang beriman yang langsung dijemput malaikat untuk duduk di pangkuan Abraham atau masuk dalam pangkuan. Kedua, orang yang tidak beriman ini, ya, di Lukas 12 ayat 17 juga dijelaskan bahwa orang kaya yang tidak beriman itu, atau gambaran yang tidak beriman itu adalah orang yang seringkali mementingkan kebutuhan tubuh dan menyamakan kebutuhan jiwa dengan tubuh. Padahal kebutuhan jiwa tidak bisa diisi atau dipuaskan dengan kebutuhan tubuh. Kebutuhan jiwa itu apa? Sakramen, doa, pembacaan firman, puasa dan seterusnya. Sehingga orang ini disebut orang yang total duniawi dan tidak peduli dengan rohnya. Maka Kristus menyebutnya orang bodoh. Ya, jiwanya binasa. Nah, kalau dilihat di Lukas 12 ayat 20 ditemukan di situ bahwa jiwamu akan dicabut. Tetapi dalam bahasa Yunani lebih dalam, bukan hanya bicara jiwa yang dicabut, tetapi jiwamu itu akan ada yang menuntut. Ya, ada mereka, dalam bahasa Yunani itu mereka yang menuntut jiwa orang yang tidak percaya itu. Siapa yang menuntut itu? Disebutkan dengan mereka. Siapa itu? Roh-roh jahat. Jadi ada yang menjemput. Kalau orang beriman dijemput oleh malaikat, masuk dalam angkasa yang tidak terlihat. Tetapi orang yang tidak beriman juga dijemput dan dituntut oleh roh-roh jahat. Dijemput untuk dibawa ke pangkuan Abraham bagi orang beriman. Yang tidak beriman dijemput untuk dituntut. Nah, roh yang meninggalkan tubuh akan melewati angkasa yang tidak terlihat. Tentunya akan melewati para penguasa kerajaan angkasa seperti yang dijelaskan di Efesus 2 ayat 1 dan Efesus 6 ayat 12, di mana iblislah rajanya yang disebut dengan Beelzebul. Beelzebul artinya penguasa kotoran manusia. Kenapa? Karena tugas Beelzebul itu selalu membawa orang pada hal yang kotor. Maka pengikut dari iblis disebut roh najis. Sehingga orang-orang yang dituntut jiwanya yang tidak beriman ini masuk dalam Tartarus, yaitu alam penantian atau dunia orang mati.
Nah, sehingga kalau kita lihat alam maut itu punya dua sisi, yaitu pangkuan Abraham, artinya orang beriman, tempat orang beriman, tempat penantian bagi orang yang disebut dengan Firdaus, dan Tartaros dalam bahasa Yunani yang artinya tempat orang yang tidak beriman. Nah, inilah misteri kematian. Kristus mati untuk membawa tawanan-tawanan itu kepada pangkuan Abraham. Nah, tetapi orang kaya ini adalah orang yang tidak mau beriman selama hidupnya, yang total duniawi, sehingga kematian Kristus pun tidak diindahkannya. Nah, itulah sebabnya refleksi apa yang kita boleh dapatkan dalam bagian misteri kematian yang kita boleh hayati dalam Jumat yang agung ini, bahwa orang beriman itu punya nama yang tertulis dalam kerajaan surga. Lalu orang beriman ada yang menjemput, yaitu malaikat. Dan orang beriman memiliki dan melewati banyak pencobaan. Namun jalan salib itu membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jalan salib adalah jalan yang sepi, jalan yang sulit, yang tidak orang mau, sempit, tetapi jalan itu membawa hidup yang sesungguhnya. Namun orang kaya ini memilih jalan yang lebar, sehingga dia tidak punya nama dalam kerajaan surga, sehingga dia dijemput oleh roh-roh jahat untuk dituntut. Oleh karena itu, dalam Jumat yang agung ini kita menghayati senantiasa kematian dan kebangkitan Kristus untuk kita selalu ada dan memiliki hidup seperti Lazarus. Bapak Gereja Jana Suci Yohanes Chrysostomos mengingatkan kita, jika engkau tahu bagaimana orang-orang melupakan sesudah kematianmu, kamu tidak akan mencari kesukaan dari siapapun di hidupmu kecuali Allah. Selamat merayakan Jumat yang agung. Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita sekalian. Demi nama Sang Bapa, Sang Anak, serta Sang Roh Kudus. Amin.